Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang bekerjasama dengan penyelidik akuntansi. Untuk pemateri pertama yaitu Aisyah Elok Cahyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab bekerjasama dengan penyelidik akuntansi forensik. Yang pertama menjelaskan tentang kerjasama penyelidik akuntansi forensik dengan audit internal. Jadi, tugas internal audit adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian, internal auditing merupakan bentuk pengendalian. Sedangkan fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur pengendalian internal yang lain. Yang kedua, model sumber daya. Misi unit audit internal juga biasanya mendorong masalah operasi seperti model sumber daya, anggaran tahunan, dan rencana audit. Jadi, masalah yang biasanya perlu diperhatikan dalam evaluasi model sumber daya adalah A. Siapa yang terutama diperkerjakan oleh audit internal. B. Bagaimana auditor internal dilatih. C. Apakah audit internal menggunakan sepenuhnya sumber daya internal atau bukan? Ketiga, bekerja sama. Setiap kelompok membawa keterampilan yang berbeda-beda ke dalam tugasnya. Dan solusi terbaik biasanya adalah solusi yang menggabungkan keduanya untuk bekerja sama. Kerjasama penyelidikan akuntansi forensik dengan auditor eksternal. Yang pertama, riwayat klien. Auditor eksternal merupakan penasehat terpercaya atau mungkin memiliki hubungan dengan perusahaan karena akuntansi forensik investigator sering ditempatkan di antara perusahaan dan auditor eksternal selama penyelidikan. Memahami hubungan mereka saat ini mungkin sangat penting komunikasi yang sukses selama investigasi. Yang kedua, auditor eksternal di lingkungan saat ini. Untuk memenuhi ekspektasi pasar modal bahwa laporan keuangan tidak boleh tercemar dengan kecurangan material dan sesuai dengan persyaratan peraturan Sarjana eksternal. Auditor akan terlibat sampai batas tertentu dalam sebagian besar investigasi. Ini khususnya terjadi dalam situasi yang melibatkan tuduhan bahwa laporan keuangan mungkin telah dipengaruhi oleh tindakan ilegal. Setiap investigasi untuk menilai kekhawatiran ini kemungkinan besar akan dilakukan oleh komite audit yang proses dan hasil akan diawasi secara ketat oleh auditor. Baik, selanjutnya mengenai tujuan pihak lain dalam investigasi yang meliputi 1. Tujuan penyelidik akuntansi forensik. Tujuan penyelidik akuntansi forensik ditentukan oleh ruang lingkup pekerjaan dan keinginan untuk memenuhi tujuan siapapun yang mempertahankan jasanya. Terlepas dari kepentingan yang berbeda dari berbagai daerah pemilihan, penyidik akuntansi forensik biasanya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, siapa yang terlibat? Kedua, mungkinkah ada rekan konspirator? Yang ketiga, apakah pelaku yang diinstruksikan oleh atasan yang lebih tinggi saat ini tidak menjadi target investigasi? Yang keempat, berapa banyak yang dipermasalahkan atau apa dampak totalnya terhadap laporan keuangan tersebut? Selanjutnya, selama jangka waktu berapa hal ini terjadi? Maksudnya di sini jangka waktunya. Selanjutnya, sudahkah kita mengidentifikasi semua skema material? Dan bagaimana ini bisa terjadi? Serta bagaimana cara mengidentifikasinya dan apakah bisa dideteksi lebih awal? Dan terakhir, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kekambuhan tersebut? Selanjutnya, tujuan pihak lain selama penyelidikan. Setiap pihak yang berkepentingan mungkin melihat fakta yang sama secara berbeda. Jadi untuk alasan ini, penting untuk memahami kemungkinan bias dan tujuan dari semua pemangku kepentingan dan untuk melihat dalam konteks luas
dari sudut pandang yang diharapkan dan setiap konflik yang mungkin muncul. Yang ketiga, mitra audit dapat menggunakan penyelidik akuntansi forensik perusahaan mereka untuk membantu dalam berbagai cara, termasuk pertama, menerima laporan rinci tentang pertanyaan dan fakta yang ditemukan oleh penasihat 10A, menghadiri wawancara yang dipilih dengan 10A penasihat atau penasihat akuntansi forensik. Penasihat mungkin sesuai dalam beberapa situasi juga, serta review dokumen tambahan yang mungkin termasuk review email atau memperluas teks audit dari akun tertentu. Ketiga, menghadiri pertemuan pembaruan yang dipanggil oleh penasihat 10A untuk memberi nasihat tentang kemajuan penyelidikan. Bagaimana tujuan penyelidikan ditetapkan? Nah, di sini penyidik akuntansi forensik harus mengembangkan rencana yang menawarkan investasi kepada klien. Dan investigasi harus fokus pada fakta-fakta penyebabnya perhatian dengan tujuan akhir untuk menentukan apakah tindakan itu legal atau tidak. Dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan investigasi akun forensik, para simpatisan harus sadar bahwa mereka diatur oleh prinsip-prinsip etika dan pedoman lain dari organisasi profesional yang berwenang. Nah, penyidik akuntansi forensik harus menyadari bahwa auditor mungkin aprehensif ketika dihadapkan dengan masalah penipuan, dan memang demikian. Kepekaan keprihatinan auditor akan membantu meredakan kegelisahan alami mereka saat itu. Nah, sesuai dengan konsistensi dan standar auditing, materialitas adalah filter yang memungkinkan auditor untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam proses investigasi keuangan. Bagaimanapun, fakta kecil yang tidak penting dalam keadaan normal mungkin memiliki pengaruh yang kritis. Jadi, jangan mengabaikan sesuatu hal dalam penyelidikan ini. Selanjutnya, siapa sih yang seharusnya mengharapkan penyelidikan dan mengapa gitu? Dalam suatu penyelidikan, suatu saat mungkin akan tiba ketika penyidik akuntansi forensik sendirian dalam mengadvokasi tindakan atau serangkaian prosedur tertentu. Dan bukti harus menjadi kekuatan pendorong dalam menentukan ruang lingkup dan jalannya investigasi. Nah, biasanya penggunaan terbaik dan paling praktis dari penyelidik akuntansi forensik adalah untuk melakukan prosedur yang memadai untuk menyelesaikan tuduhan secara jelas. Dan sini penyidik akuntansi forensik harus memiliki pengaruh signifikan atas prosedur yang berkaitan dengan aspek keuangan investigasi. Selanjutnya ada ready when needed atau siap saat diperlukan. Dalam artian, meskipun penipuan tidak terjadi setiap hari di sebagian besar perusahaan, Dewan Direksi dan firma audit harus mengantisipasi kebutuhan untuk melakukan investigasi penipuan keuangan pada suatu waktu di masa mendatang. Untuk tujuan ini, mereka dapat menetapkan protokol yang memastikan bahwa jika ada penipuan, ada kemungkinan besar bahwa hal itu akan diidentifikasi secara lengkap dan ditangani secara cepat dan tepat waktu. Kemudian ada investigator akuntansi forensik. Dalam hal ini meliputi yang pertama, ada audit internal. Audit internal ini diperlukan untuk penyelidikan dalam perusahaan oleh manajemen atau penasihat internal. Selanjutnya ada penyelidik akuntansi forensik eksternal. Ini meliputi perusahaan audit eksternal, terdaftar independen akuntansi dan audit perusahaan, konsultan perusahaan. Dan ada beberapa kriteria untuk memilih di antara penyedia layanan ini. Ada kualifikasi teknis, kemudian pengalaman dalam penyelidikan akuntansi forensik, kemudian kemampuan untuk memahami transaksi bisnis yang kompleks, kemudian pengetahuan tentang kriminologi, kemudian ada pengalaman kesaksian di hadapan regulator,
Kemudian ada ketekunan dan kemauan untuk mengajukan pertanyaan sulit dan menghadapi kesulitan. Selanjutnya ada akuntan dan kantor audit. Perusahaan yang lebih besar ini memiliki kumpulan auditor yang dapat dilatih untuk menjadi penyelidik akuntansi forensik. Selain itu, mereka memiliki basis klien yang besar dan mempekerjakan individu yang telah melakukan investigasi di hampir setiap industri. Mayoritas perusahaan besar memiliki operasi nasional dan internasional dengan sumber daya global yang dapat dengan cepat dimobilisasi untuk membentuk tim keterlibatan. Dan ada faktor-faktor dalam proses seleksi, yaitu yang pertama, bagaimana hasil investigasi dapat digunakan, misalnya untuk memulai proses hukum, arbitrase atau tanggapan atas penyelidikan badan regulasi atau penegakan hukum. Kemudian, apakah tugas investigasi dimulai dalam menanggapi hal-hal penting, termasuk diantaranya yang pertama ada tuduhan whistleblower dalam masalah Q-tam potensial, ada penyelidikan peraturan, ada panggilan pengadilan federal, ada investigasi 10A, ada pelanggaran undang-undang praktik korupsi asing, dan ada pelanggaran keamanan fisik atau tindakan keamanan data. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.